ke tujuan wisata berikutnya. Jadi pada poinnya adalah di Central Area ini fasilitasnya terbatas, tidak lengkap dibandingkan dengan yang di terminal wisata. Nah, ini secara visualisasinya yang sudah dibangun. Memang kami fokusnya pada saat itu adalah untuk pembangunan jembatan kacanya yang ada tengah ini. Sementara untuk yang di area sebelah kiri yang tadi di terminal wisata itu dikerjakan oleh Direktorat Cipta Karya, karena memang itu sudah program dari Cipta Karya. Sementara pada perjalanannya konsep jembatan kaca ini menjadi wahana tambahan. Jadi wahana tambahan di spot tersebut, sehingga kita perlu juga membangun fasilitas tambahan yang ada di sebelah kanan. Jadi untuk lingkup kami di Bina Marga adalah kami membangun jembatan kacanya beserta fasilitas pelengkap satu area yang di sebelah kanan. Nah, ini mungkin terkait dengan memang tadi spot yang memang dipilih berdasarkan desain, terkait dengan kriteria desainnya adalah di Sruli Point di Bromo. Ini memang dalam pelaksanaannya ada tantangan terkait dengan kondisi yang ada, yaitu yang pertama adalah terkait dengan waktu kerja. Waktu kerja di sana yang pertama terkait dengan kondisi lingkungan. Ini curah hujan. Untuk di Bromo sendiri memang secara tipikalnya untuk kondisi normal dalam arti musim kemarau itu tentatif relatif di atas jam 12 atau jam 1 itu sudah kondisi cuaca sudah mendung dan cenderung hujan. Apalagi pada saat mau memasuki musim hujan, itu intensitasnya cukup besar pada musim hujan, sehingga curah hujan ini harus kita antisipasi terkait dengan pekerjaan, terutama tadi pada saat pekerjaan bangunan bawah, karena kita menggunakan beton, sehingga kita harus mengakali ini supaya betonnya ini tetap terjaga mutunya. Lalu yang kedua, suhu dingin. Ini juga suhu dingin juga menjadi time windows kita juga untuk bekerja di sana. Jadi mungkin untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memang mengharuskan memang menerus, apabila lagi ada salah satu contoh pekerjaan beton, ini tentatif suhunya menjelang subuh itu bisa mencapai 5 derajat. Itu kalau sudah jam 8 malam, 10 malam itu sudah mulai menurun sehingga sampai 12 derajat, dan mencapai paginya pun itu 5 derajat. Bahkan pada hari-hari tertentu yang mungkin Bapak Ibu sudah ketahui, terkadang memang ekstrim sampai 0 derajat, bahkan sampai ada istilah embun es. Jadi pekerjaan-pekerjaan malam ini kami juga strategikan, karena nanti ada pada satu waktu kami harus bekerja maraton menerus sampai pekerjaan itu selesai. Lalu yang kedua kabut, lalu yang ketiga terkait dengan kearifan lokal, yaitu kearifan lokal ini adalah ada beberapa acara adat yang memang membuat kami ini pekerjaan-pekerjaan lapangan ini diliburkan atau dihentikan sementara. Lalu yang kedua, kami juga terkait dengan akses, tantangan pilot akses, yaitu yang pertama adalah akses menuju lokasi kami. Ini mempunyai topografi yang menanjak, lalu memiliki tikungan tajam, lebar jalan itu tidak terlalu lebar karena masih jalan provinsi, tapi mungkin area pegunungan. Lalu yang keempat adalah rawan longsor. Ini menjadi pertimbangan kami akses, karena memang dalam pembangunan jembatan kaca ini terkait dengan mobilisasi material, baik material kaca, material bajanya, material beton, maupun mobilisasi peralatan yang kami perlukan dalam pembangunan yang ada. Karena dari tantangan-tantangan tersebut, kami tetap dituntut untuk hasil pekerjaan kami agar dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya. Nah, ini untuk berikutnya pekerjaan galian dan timbunan. Nah, ini mungkin tahapannya kami untuk galian-galian kami melakukan galian untuk menyesuaikan dengan kontur yang existing, disesuaikan dengan kebutuhan desain dengan elevasi-elevasi, supaya nanti elevasi yang ada ini bisa menyesuaikan antara sisi yang satu dengan sisi yang seberangnya. Karena elevasi ini juga sangat menentukan, jangan sampai
kami salah take out di lapangan ini, ketinggiannya berbeda, yang mungkin nanti ujung-ujungnya adalah antara sisi kiri gagal atau terminal wisata ke shuttle area ini menjadi tidak ketemu atau menjadi tidak matching. Ini juga kami sangat concern untuk penggalian-penggaliannya. Di setiap lapisan kami ukur dengan alat ukur, baik menggunakan teodolit maupun dengan total station untuk memastikan elevasi yang ada. Nah, ini mungkin gambaran untuk galian di sisi terminal wisata, karena memang kalau secara alaminya untuk di shuttle area itu secara kontur topografinya lebih rendah dibandingin yang terminal. Kalau tadi di awal saya sampaikan adalah untuk kontur area yang di sebelah kiri itu lebih tinggi dibandingin area yang di sebelah kanan. Sehingga nanti dalam pelaksanaannya kami pun ada modifikasi terhadap desain-desain yang ada, sehingga nanti pilot untuk yang di sisi shuttle area akan lebih tinggi dibandingkan dengan sisi yang di terminal. Nah, ini melalui gambarannya setelah kami gali kami padatkan. Nah, ini untuk pemadatan dan timbunan di area-area sekitar struktural, karena ada beberapa area yang memang terutama ini untuk slope setelah fondasi. Ini ada ruang-ruang kosong yang awalnya kami pas untuk kebutuhan space kerja, namun setelah backstream dibongkar, ini kami padatkan kembali dan kami isi dengan tanah yang ada. Nah, ini untuk pekerjaan beton tadi yang kami sampaikan bahwa ini yang di sisi sebelah kiri ini adalah bangunan bawah untuk yang di sisi terminal wisata. Sementara untuk yang di sisi sebelah kanan ini adalah bangunan yang shuttle area. Kenapa tadi memang ini tipe bangunannya berbeda? Karena memang kontur existingnya berbeda. Jadi yang di sisi kanan itu, yang di sisi sebelah kanan ini lebih tinggi karena untuk menyesuaikan elevasi akhir nanti dari bagian peletakan dari jembatan yang ada. Nah, ini untuk secara global, ini untuk pekerjaan beton ini kami terapkan untuk bangunan bawah, yaitu dari tadi untuk kabutnya, lalu untuk blok angkurnya, termasuk tadi untuk pekerjaan floor pile. Nah, untuk pekerjaan yang ada, untuk pekerjaan beton yang kami laksanakan dengan tadi untuk 3 kebutuhan tersebut, baik untuk blok angkur maupun untuk floor pile, ini kami mendefinisikan, berarti kami melihat ada 2 tipe beton yang kami harus rancang sehingga dapat menjawab tantangan-tantangan tadi terhadap pengiriman maupun dari kebutuhan spesifikasi dari yang dirancang oleh desain yang ada. Yang pertama adalah kami merancang untuk beton memadat sendiri, yaitu SCC, yang mana memang SCC ini memiliki kelebihan dibandingin beton normal. Yang pertama itu adalah sangat encer, bahkan dengan bahan aditif tertentu bisa menahan selam tinggi dalam jangka waktu lama. Lalu yang berikutnya tidak memerlukan pemadatan manual. Lalu yang ketiga lebih homogen dan stabil. Lalu yang keempat, kuat tekan beton bisa dibuat untuk mutu tinggi dan mutu sangat tinggi. Ini memang pengalaman kami untuk SCP ini hasilnya sangat tinggi. Salah satu mungkin yang kami terapkan juga di Bromo ini, nanti mungkin di akhir slide berikutnya mungkin akan terlihat mutu betonnya. Karena memang ini kami rancang pada dasarnya adalah kami desain beton normal, tapi kami modifikasi dengan bahan tambah, baik bahan tambah fly ash maupun bahan tambah retarder, sehingga dengan rekayasa desain sedemikian rupa dengan mutu FC30 yang kami targetkan, ternyata hasilnya menjadi mutu yang tinggi. Lalu yang berikutnya adalah bentukannya adalah lebih kedap, poros lebih kecil, lebih kedap, dan memang ini menggunakan fly ash sebagai bahan tambah, sehingga ini pun mengurangi penetrasi korosi terhadap lingkungan yang ada. Karena memang ini juga kami perlukan, karena juga sebagai informasi tambahan bahwa lokasi Bromo ini
juga ada tantangan lingkungan yaitu berupa masih di area gunung berat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.